Ya, tulis ya. Buat jahit. Nah, oke. Di sini ada dasar-dasar penagihan pajak. Ada ya? Ada? Nah. Ada Bu. Ada Bu. Lihat. Oke, jadi di sini di materi ini mengenai dasar-dasar penagihan pajak, termasuk juga ketentuan umum tata cara perpajakan. Jadi tentu ketentuan umum tata cara perpajakan ini ada undang-undangnya ya. Jadi yang mana undang-undang pajak ini juga mengalami pembaharuan. Karena apa? Karena undang-undang yang lama tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi gotong royong maupun untuk pencapaian pembangunan nasional. Nah, jadi sebelumnya pajak itu undang-undangnya di nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Nah, itu mengenai apa? Mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada di Undang-Undang nomor 6 tahun 83. Nah, tetapi undang-undang ini juga terus diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Nah, sebelumnya tentu kita kemarin sudah membahas mengenai macam-macam pajak ya. Ada pajak penghasilan, atau kita singkat PPh ya. PPh ini ada di nomor berapa? Ada di Undang-Undang nomor 8 tahun 83. Kemudian selain PPh ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini ada di Undang-Undang nomor berapa? Nomor 7 tahun nomor 8 tahun 83. Jadi untuk PPh itu Undang-Undang nomor 7 tahun 83, sedangkan untuk PPM dan PPNBM. Nah, kemarin sudah sedikit dibahas apa itu PPNBM. Jadi kalau PPN kan pajak pertambahan nilai. Kalau PPNBM itu bukan pajak pertambahan nilai, tapi pajak penjualan atas barang mewah. Nanti disingkat ya, PPNBM. Jadi undang-undang yang mengatur PPN dan PPNBM ini ada di nomor 8 tahun 83. Kemudian ada lagi pajak bumi dan bangunan yang akan kita singkat menjadi PBB ya. PBB ini ada di nomor 12 tahunnya 85. Kemudian satu lagi undang-undang mengenai bea materai, karena kemarin sudah kita bahas bahwa materai itu merupakan salah satu jenis pajak ya. Nah, itu di Undang-Undang nomor 13 tahun 85. Itu mengenai undang-undangnya. Jadi dasar hukumnya ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga mengenai apa itu pajak, siapa wajib pajak ya. Nah, ulangi lagi supaya teman-teman paham apa arti dari wajib pajak. Tentu wajib pajak adalah orang pribadi ya, seperti kita ataupun badan usaha yang meliputi apa? Membayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban. Tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, pengertian badan. Nah, kalau badan usaha ini pasti teman-teman tahu ya, sebagai kita jurusan ekonomi, perbankan syariah, tentu kita sudah tahu apa pengertian badan usaha ya. Nah, sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan, bisa bangun PT, bangun firma, ya, bangun CV, bangun organisasi, bangun yayasan. Nah, itu juga merupakan badan usaha. Koperasi, macam-macam ya. Nah, itu bentuk badan usaha. Kemudian ada nanti istilah lagi namanya masa pajak.
Masa pajak ini apa? Jadi masa pajak ini seperti jangka waktu ya. Jadi jangka waktu yang menjadi dasar si wajib pajak. Nah, orang-orang seperti kita nih yang menurut undang-undang sebagai wajib untuk membayar pajak. Jadi masa pajak ini jangka waktu dasar bagi Slide-nya belum berubah, Bu, maaf. betul, slide-nya belum berubah ya. Nah, Oh karena iya, oke, tidak siap. ada di slide. Nah, Oke, makasih, Bu. betul, nanti bisa dilihat lagi rekodnya. Nah, nanti ada masa pajak. Nah, masa pajak ini jangka waktu bagi si wajib pajak untuk apa? Untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Biasanya masa pajak ini kapan? 1 bulan kalender. Nah, atau menurut Peraturan Menteri Keuangan ada 3 bulan kalender. Nanti ada istilah lagi kita akan belajar menghitung tahun pajak. Supaya kita tahu tahun pajaknya itu kapan. Jadi tahun pajak itu ya satu tahun kalender. 1 tahun kan 12 bulan ya. Nah, tetapi jika wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan kalender, ini disesuaikan dengan wajib pajak. Nah, contohnya ketika perusahaan nih. Jadi perusahaan ini kita misalkan bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian tentu kita dengan penghasilan kena pajak, kita akan dikenai PPh ya. Jadi tidak semua penghasilan itu terkena pajak, tapi penghasilan yang kena pajak yang akan dikenai PPh. Jadi misalkan perusahaan itu, jadi kalau teman-teman pernah belajar akuntansi ya, Ibu juga sebelumnya mengajar akuntansi, itu satu periode akuntansi, misalkan perusahaan itu 1 Januari di awal mula transaksi. 3799. Nah, ketika perusahaan itu awal mula transaksinya 1 Januari, berarti berakhir di 31 Desember. Ya. Jadi pelaporan pajaknya kapan? Pelaporan pajaknya 31 Desember ketika tutup tahun buku akuntansinya. Nah, jadi gampang kalau perusahaan. Nah, jadi gampang kalau perusahaannya berawal di Januari berakhir di Desember. Tapi misalkan ada juga ya perusahaan yang tahun buku akuntansinya itu bukan Januari, misalkan bulan Juli ya. Jadi 1 Juli itu 1 Juli misalkan 2022 itu tahun awal pembukuan. Jadi berakhir di 31 Juni ya, 30 Juni 2023. Nah, kapan tahun pajaknya? 2002 atau 2023. Kalau mulainya dari Juli, kita hitung Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 6 bulan awalnya ada di 2022. Jadi disebut tahun pajaknya 2022. Nah, gampang ya. Misalkan perusahaannya Juli, berarti 2022, berarti tahun pajaknya di 2022. Nah, itu kalau Juli. Jadi kita hitung, oh 6 bulan awalnya di tahun 2022, jadi tahun pajaknya 2022. Contoh lagi perusahaan misalkan awal pembukuannya 1 Oktober. Nah, Oktober, November, Desember, baru 3 bulan. Misalkan tahun 2002. Jadi tahun pajaknya kapan? Di tahun 2023. Kenapa? Karena lebih banyak di tahun 2023. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi 9 bulan itu ada di tahun 2023. Jadi tahun pajaknya adalah 2023. Jadi seperti yang lebih banyak itu di tahun berapa? Itu yang menjadi tahun pajaknya. Ya. Jadi ketika teman-teman akan menghitung, oh kapan sih tahun pajaknya? Gampang ketika perusahaannya awalnya Januari, berakhir di Desember. Ya, 1 tahun itu tahun pajaknya misalkan 2022. Tapi untuk perusahaan yang awal pembukuannya Juli tadi,
2022 berarti tahun pajaknya 2022. Tapi kalau perusahaan awal pembukuannya Oktober 2023. Nah, 2022 itu tahun pajaknya berarti di 2023. Karena yang paling banyak transaksinya di di tahun 2023. Gampang ya cara menghitung tahun pajaknya. Oke, sebenarnya di slide ini mengenai dasar-dasar penagihan pajak. Nah, sebelumnya tadi sudah ada tahun pajak, kemudian ada lagi materi nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau teman-teman pasti sudah banyak ya yang punya NPWP, apalagi yang sudah bekerja, nah pasti punya NPWP. Jadi NPWP ini sebagai tanda pengenal diri wajib pajak ya. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah ada NPWP bisa dibuka. Di situ ada formatnya ya. Nah, format NPWP itu ada nomornya. Nomornya itu ada 15 digit. Nah, jadi seperti NIK itu kan juga nomor induk ya. Kalau pajak di NPWP itu ada 15 digit. 9 digit awal merupakan kode wajib pajak. 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa dibuka, NPWP-nya dilihat itu nomornya pasti ada 15 digit. Nah, NPWP pasti teman-teman bikin sesuai tempat tinggal ya. Nah, misalkan ini di Cikarang Utara, jadi kita bikin di KPP Cikarang Utara, gitu ya. Kemudian selain NPWP, nah, di sini ada dasar-dasar penagihan pajak. Ada surat tagihan pajak. Nah, mungkin Ya, makasih. teman-teman yang sudah punya rumah juga pasti ada PBB ya, nanti ada surat tagihan pajaknya. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Misalkan kemarin sudah sempat Ibu jelaskan ya sedikit. Nah, jadi ketika perusahaan memotong PPh karyawannya, nah setiap bulan itu pelaporan pajaknya itu sebenarnya 1 tahun. Jadi pajak itu dihitung 1 tahun. Jadi misalkan tadi perusahaan itu awal tahun bukunya Januari. Kapan pelaporan pajaknya? Di 31 Desember. Jadi selama 1 tahun itu dihitung penghasilan real si karyawan berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, jadi ketika perusahaan itu memotong setiap bulan, nah, nanti realnya akan dihitung ketika sudah 1 tahun. Oh ternyata wajib pajak ini kurang bayar. Nanti ada disuruh kita bayar, ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Tuh. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ini juga sama. Kemudian surat keputusan pembetulan, nah ini juga bisa ya. Ada surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali. Ini dasar-dasar penagihan pajak. Sebelumnya ketika teman-teman misalkan punya pajak penghasilan, pasti teman-teman akan membuat ya, ataupun akan mengisi format SPT. Nah, SPT ini oleh wajib pajak digunakan untuk apa? Untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Jadi di situ juga ada harta atau kewajiban. Jadi teman-teman ini pasti kalau yang sudah membayar pajak setiap tahun akan mengisi SPT ya. Nah, akan diserahkan ke kantor pajak sesuai dengan NPWP-nya. Jadi wajib pajak ini harus mengisi SPT tentu dengan benar, ya. Ditandatanganin juga. Kemudian ada pembetulan. Nah, ada pembetulan SPT. Contoh,
Wajib pajak sendiri membetulkan surat pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada siapa? Kepada Direktur Jenderal Pajak. Untuk apa? Nah, jika belum melakukan tindakan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Pemeriksaan. Nah, ini juga ada namanya pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan ini merupakan serangkaian kegiatan ya untuk mengolah data atau bukti secara objektif. Nah, berdasarkan standar pemeriksaan, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi ada istilah pemeriksaan ya dalam pajak ini, di mana ini merupakan serangkaian kegiatan. Untuk apa? Untuk menghimpun, kemudian mengolah data, dan bukti-bukti yang dilaksanakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan standar pemeriksaan. Kemudian ada juga nanti namanya bukti permulaan. Nah, apa ini? Keadaan di mana bukti berupa keterangan tulisan menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa sedang terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tentu bidang perpajakan juga ini bidang yang rawan dengan tindak pidana ya. Jadi itu dasar-dasar mengenai penagihan pajak. Yang pertama ya jelas dasarnya nagih pajak harus ada surat tagihan pajaknya. Kalau di sini ada sanksi-sanksi dalam perpajakan. Sanksi. Kenapa ada sanksi? Ya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya, misalkan teman-teman punya usaha tapi dengan sengaja tidak melaporkannya, ya. Nah, tidak melaporkannya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hilang suaranya. Iya. Sebentar ya. Oke, ada suaranya sudah ada dari internetnya. Ada beberapa. Sudah Bu, ada. Siap, terdengar. Oke. Ada sanksi-sanksi dalam perpajakan. Jadi tadi setiap misalkan nih kita punya usaha, kemudian kita dengan sengaja tidak melaporkan usaha kita untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi harusnya kan ketika kita punya usaha ya, kemudian kita juga melaporkan sebagai pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, sebelumnya PKP. betul, disingkat PKP ya, karena di dalam perpajakan ini banyak banget singkatannya. Nah,
Tentu pengusaha, misalkan kita orang pribadi atau badan, kemudian kita menghasilkan barang atau mengimpor atau memanfaatkan barang atau memanfaatkan jasa. Nah, itu bisa disebut pengusaha ya. Kemudian ada PKP tadi, pengusaha kena pajak. Nah, ini pengertiannya apa? Jadi pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jadi pengusaha kena pajak ini apa? Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa itu yang dikenai PPN dalam undang-undang. Karena tadi tidak semua barang dikenai PPN. Tapi ketika barang yang kita jual, misalkan yang kita transaksikan itu kena PPN, kita harus mengukuhkan usaha kita menjadi PKP ya, pengusaha kena pajak. Nah. Jadi kenapa? Fungsinya PKP ini apa? Tentu sebagai identitas. Nah, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban. Juga sebagai apa ketika kita sudah mendaftar sebagai pengusaha kena pajak, sebagai pengawasan di administrasi perpajakan. Nah, kemudian di mana sih tempat pengukuhan PKP? Nah, misalkan kita punya usaha ya, kemudian kita mau mengukuhkannya. Nah, itu kita wajib melaporkan usahanya, ya, usaha kita di kantor pelayanan pajak. KPP ya, atau di KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan. Di wilayah mana? Tentu di wilayah tempat tinggal ya, tempat usaha wajib pajak. Tadi, kita bisa dikenai sanksi nih. Kenapa? Misalkan kita dengan sengaja. Nah, barang yang menjadi usaha kita itu barang-barang kena PPN, tapi kita sengaja tidak melaporkan ke dalam pengusaha kena pajak. Jadi sehingga dapat menimbulkan kerugian ya pada pendapatan negara, bisa dipidana. Nah, paling singkat itu 6 bulan dan paling lama adalah 6 tahun. Jadi ketika teman-teman punya usaha, kemudian usahanya jual belinya barang-barang yang dikenai pajak harus melaporkannya karena bisa ditindak pidana. Jadi setiap orang yang melakukan percobaan atau melakukan tindak pidana menyalahkan menggunakan hak tanpa pengukuhan PKP, nah bisa dipidana. Tadi paling singkat adalah 6 bulan dan paling lama adalah 6 tahun. Kemudian tentu ada sanksi denda, ada lagi sanksi bunga, ada sanksi kenaikan. Jadi ada 3 jenis sanksi administratif. Jadi tidak hanya sanksi misalkan jumlahnya sekian, ya sanksi denda, tapi bisa juga sanksi bunga. Atau bahkan di sanksi kenaikan pajak. Ketika di sanksi administratif. Tapi bisa juga dipidana. Tadi sanksi pidananya apa? Contohnya PKP, pengusaha kena pajak tapi tidak melaporkan usahanya menjadi pengusaha kena pajak. Jadi bisa dipidana paling cepat adalah 6 bulan dan paling lama adalah 6 tahun. Jadi sanksi ini banyak ya. Misalkan teman-teman tadi sudah dikenai PPh, kemudian kita harus menyampaikan SPT ya. Nah, pasti teman-teman ini sudah banyak yang melakukan untuk menyampaikan SPT. Nah, tapi jika SPT ini tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas perpanjangannya, maka ini kita juga dikenai denda. Dendanya berapa? Sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Kemudian 100.000 untuk pemberitahuan masa lainnya, 1 juta untuk surat pemberitahuan penghasilan wajib pajak badan.
Jadi intinya SPT itu juga harus disampaikan atau disampaikan secara tepat waktu karena akan ada dendanya jika SPT ini tidak disampaikan tepat waktu. Jadi di sini tadi ada sanksinya. Sanksi-sanksi yang pertama sanksi denda pada beberapa pelanggaran. Sinyalnya agak-agak terputus ya. Goblok sundal. Goblok sundal. Oke. Goblok sundal. Oke, Ibu. Nah, ini udah Ibu unmute ya untuk yang speakernya masih nyala. Oke, di sini ada sanksi denda. Nah, apa kondisi pelanggaran yang harus kita pahami dalam sanksi denda? Nah, contoh, sesuai dengan pasal 7 ayat 1, terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan. Tadi ya, 500.000 bagi SPT masa PPN, 100.000 bagi PPT masa lainnya, 1 juta bagi SPT tahunan PPH dan wajib pajak badan. Nah, contohnya ini teman-teman sudah dikenai pajak penghasilan, harus menyampaikan SPT tahunan PPH, tapi tidak menyampaikan sesuai waktunya, ini bisa dikenai sanksi denda. Kemudian ada sesuai dengan, tapi ini suaranya masih jelas nggak ya? Jelas, Bu.